Oke, kita mulai ya. Anda pasti udah sering banget dengar soal generative AI kan? Teknologi yang katanya lagi mengubah cara kita belajar, kerja, sampai berkreasi. Tapi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi apa itu AI, tapi lebih ke gimana caranya biar kita yang mengendalikan teknologinya, bukan sebaliknya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, punya asisten pribadi yang siap sedia 24/7. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. Mau minta rangkuman jurnal tebal dalam hitungan detik? Bisa. Lagi mentok butuh ide segar buat tugas? Tinggal tanya. Kekuatan super ini sekarang benar-benar ada di ujung jari kita. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah alat ini bakal bikin kita makin pintar? Atau justru sebaliknya, bikin kita jadi malas mikir? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan cari tahu gimana caranya jadi mitra yang cerdas bagi AI, bukan cuma jadi pengguna pasif. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita perlu paham peran si asisten virtual baru ini. Perkembangannya kan cepet banget, jadi penting banget buat kita tahu apa aja sih kemampuannya, dan yang lebih penting lagi, di mana batasannya. Biar kita nggak salah langkah. Gini deh bedanya. Kalau AI yang dulu itu ibarat pustakawan super canggih yang bisa nemuin buku apapun, nah Gen AI ini lebih kayak penulisnya. Dia bisa menciptakan cerita baru dari semua pengetahuan yang dia punya. Lompatan dari sekedar menganalisis jadi menciptakan, inilah yang bikin semuanya jadi beda. Revolusioner. Oke, sekarang kita bongkar pohon keluarga AI ini. Pasti sering dengar istilah AI, machine learning, deep learning kan? Kedengarannya rumit ya? Tenang, kita akan bedah bedanya pas secara singkat tanpa perlu pusing sama istilah-istilah teknis. Pertama, ada artificial intelligence atau AI. Anggap aja ini payung besarnya. Konsep umum buat mesin apapun yang bisa meniru kecerdasan manusia. Simpelnya gitu. Lalu di bawahnya ada machine learning atau ML. Ini adalah cabang AI di mana mesinnya belajar sendiri dari data. Mirip banget kayak kita ngajarin anak kecil bedain mana kucing mana anjing dengan nunjukin banyak gambar. Nah, mesin ini belajar ngenalin pola dari contoh-contoh yang kita kasih. Di bawah ML ada lagi yang lebih canggih. Namanya Deep Learning atau DL. Ini versi super dari ML yang strukturnya terinspirasi dari cara kerja otak kita. Inilah teknologi di balik fitur pengenalan wajah di HP Anda atau asisten suara yang bisa paham omongan kita yang kadang ribet. Dan inilah bintang utamanya. Generative AI. Dia ini cucu kreatif dalam keluarga AI. Setelah belajar dari jutaan gambar dan miliaran tulisan, dia nggak cuma bisa ngenalin pola, tapi juga bisa menciptakan sesuatu yang baru. Puisi, kode program, atau bahkan gambar yang belum pernah ada sebelumnya. Terus apa sih lompatan terbesarnya? Gini, di AI model lama, manusia itu harus ngasih tahu mesinnya. Buat ngenalin kucing, kamu harus perhatiin telinganya yang runcing sama kumisnya. Nah, dengan deep learning, mesinnya belajar sendiri fitur-fitur penting itu langsung dari data. Jauh lebih pintar, jauh lebih efisien. Jadi, biar gampang ingatnya, ML itu buat prediksi, kayak rekomendasi film di Netflix, DL itu buat pengenalan, kayak Face ID di HP kita, nah Gen AI ini buat kreasi, buat bikin sesuatu yang baru, kayak teks yang dihasilkan ChatGPT. Beda tugas kan? Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara kita pakai alat ini di dunia nyata? Apa aja yang boleh, apa yang nggak boleh, dan apa bahayanya? Yuk, kita bahas aturan mainnya. Pertama, soal kekuatannya. Anggap aja Gen AI ini partner brainstorming super canggih Anda. Dia bisa loh ngerangkum 10 artikel jadi satu paragraf singkat dalam hitungan detik. Atau kasih 5 ide judul buat esai Anda. Bahkan bisa bikinin ilustrasi dari konsep yang baru ada di kepala. Ini benar-benar akselerator kreativitas. Tapi, nah ini penting banget, kita juga harus sadar sama kelemahannya. Gen AI itu bisa halu, dia bisa ngarang fakta atau sumber referensi yang nggak pernah ada. Dia nggak punya akal sehat dan nggak bisa gantiin kemampuan berpikir kritis Anda. Jadi anggap semua hasilnya itu sebagai draft pertama yang wajib banget Anda periksa ulang. Sekarang kita masuk ke area yang super krusial, apalagi buat kalian yang masih di dunia pendidikan. Gimana caranya kita pakai AI tanpa melanggar etika dan integritas akademik? Untuk tugas kayak esai atau makalah, ingat aja aturan 30%. AI boleh jadi kopilot Anda, bantu bikin kerangka tulisan, bantu cari ide awal. Tapi pilotnya tetap Anda.
Argumen utama, analisis dan kesimpulannya harus 100% dari pikiran Anda sendiri. Kalau untuk proyek yang lebih gede, kayak skripsi atau disertasi, perannya makin kecil lagi, maksimal 20%. Pakai aja buat cari literatur awal atau sekedar merapikan kalimat. Soal metodologi dan analisis data, itu wilayah mutlak Anda sebagai peneliti. Nah, kalau pas ujian, jawabannya tegas, 0%, mutlak. Ujian itu kan panggung buat nunjukin kemampuan Anda, bukan kemampuan AI. Di sini sama sekali nggak ada area abu-abu. Titik. Dan ini dia yang paling penting dari semuanya. Kalau Anda pakai, Anda wajib kutip. Transparansi itu kuncinya integritas. Mengutip AI itu sama pentingnya kayak mengutip buku atau jurnal. Ini nunjukin kalau Anda jujur secara intelektual. Oke, jadi gimana cara nyatuin semua ini dalam praktek? Gampang, kita pakai kerangka kerja simpel ini buat mastiin Anda tetap pegang kendali dan jadi pengguna yang cerdas. Ingat ya, 4 langkah ini. Pertama, pikirkan dulu, saya beneran butuh AI nggak ya buat ini? Kedua, gunakan dengan bijak, kasih perintah yang sejelas mungkin. Ketiga, selalu periksa hasilnya, jangan ditelan mentah-mentah. Dan terakhir, yang paling penting, tingkatkan dengan analisis dan sentuhan pribadi dari Anda. Pada akhirnya, teknologi ini kan cuma alat, ya kan? Pertanyaan besarnya bukan lagi soal apa yang bisa AI lakukan, tapi gimana kita, Anda, memilih buat menggunakannya. Gen AI itu memang asisten yang hebat, tapi sutradaranya tetap Anda. Jadi gimana Anda akan memimpin kemitraan ini? Coba direnungkan.